Pak Bona, tadi seperti apa persidangan mendengarkan keterangan saksi ahli juga seperti apa, Pak? Jadi tadi apa ya, memang inilah masih tragis ya, badan publik memperlakukan publik. Jadi dulu itu informasi dinyatakan tidak boleh diberikan karena keputusan KPU 731. Terus kita sanggah terakhir karena publik bereaksi keras, turun. Jadi boleh dikasih ijazahnya, ya kan? Tapi ditutupi 9 item. Nah, setelah saya protes lagi, bersidang, ya. Tadi setelah sidang keempat, KPU ngeper lagi. Sekarang boleh nampak dibuka yang 9 item, tapi hanya oleh saya. Nah, saya terus terang nggak mau dong kembali kan. Artinya perdebatan kita tadi sudah menjurus ke boleh nggak hanya saya yang melihat? Saya nggak setuju dong, kan gitu kan? Nah, di situ tadi perdebatan, makanya tadi ahli menyebutkan bahwa saya berhak untuk meminta melihat langsung maupun melihat langsung, itu hak saya karena diatur pasal 4 di Undang-Undang KIP bahwa saya berhak 4 item itu pun saya kerjakan, itu bisa. Tapi mereka memaksa kita publik untuk hanya melihat. Nah, itu tadi perdebatannya. Semoga nanti artinya kalau untuk melihat saya sudah bisa, tapi kita akan berjuang tetap untuk mendapatkan salinan dan publik yang melihat. Kalau saya saja kan pasti publik bertanya, kok emangnya Bona tua aja publik, kan gitu kan? Nah, kalaupun nanti misalnya saya tempuh pilihan terakhir saya bisa melihat, maka semua publik akan berlaku seperti saya selaku peneliti. Kenapa? Hanya peneliti yang bisa melihat sebagai publik, kan gitu kan? Nah, itu yang terjadi nanti, Mbak. Tadi mendengar keterangan saksi ahli sendiri seperti apa, Pak? Nah, saksi ahli sangat dengan jelas menggambarkan posisi saya. Pertama, ini untuk kepentingan penelitian, ya kan? Penelitian saya sudah jelas. Silahkan di-download di SSRN working paper. Nah, setelah nanti working paper ini itu naik kelasnya kalau sudah nanti lengkap dokumennya, naik ke Scopus, jurnal Scopus. Dan working paper ini sudah bisa diakses publik. Artinya, saya tidak mengikuti bayaran sama sekali. Silahkan publik melihat hasil penelitian saya. Itu terkait penelitian yang sifatnya tujuannya apa untuk penelitian, ya, seperti itu. Dan itu belum lagi saya bicarakan kepentingan umumnya. Sekarang misalnya kalau penelitian saya, seandainya saya bilang penelitian saya ini untuk pribadi pun nggak masalah sebenarnya. Tapi kan publik akan bereaksi, makanya publik pasti akan bilang kalau boleh untuk kepentingan umum juga, seperti itu, Mbak. Oke, agenda persidangan selanjutnya apa, Pak? Jadi Mahkamah Komisioner nanti akan melakukan namanya cek ke tempat. Nanti komisioner pemeriksaan setempat. Mereka akan ke KPU melihat aslinya, asli salinan terlegalisir tadi. Setelah mereka melihat, nanti mereka akan kasih laporan ke saya, laporan ke kita. Saya juga akan menganalisis dokumen-dokumennya. Di situ nanti kita buat suatu kesimpulan kita terhadap permasalahan ini. Nah, pasti nanti mengerucut kesimpulannya, yaitu tadi itu saya pasti minimal melihat sudah bisa, tapi kalau boleh mencetak, menyalin, seperti itu. Pasti kesimpulan karena situ. Nah, kita tunggu minggu depan sudah bisa tadi seperti kata majelis, kesimpulan sudah bisa minggu depan, seperti itu. Ada respon tadi mungkin dari KPU perihal keterangan saksi ahli? Sepertinya mereka juga bagus ya responnya ya, karena saya lihat tadi dikejar juga nih tentang saya sejauh mana pengetahuan saksi terhadap saya, kepentingan publik saya di mana, kan dikejar. Ternyata beliau juga memahami yang namanya artikel-artikel, publikasi-publikasi seperti itu. Jadi tersambung kan sebenarnya. Justru beliau, saya salut, 3 undang-undang digabungkan. Undang-undang PDP perlindungan pribadi, Undang-undang KIP, Undang-undang administrasi umum. 4 malah Undang-undang Karsipan. Ya kan? Ini sangat powerful karena ini memang saya selaku orang publik, kebijakan publik, memang undang-undang ini sangat menjadi senjata publik. Inilah yang sebenarnya major, sama satu lagi Undang-undang Perbendaharaan Negara. Seperti itu. Pak, hari ini ikut mendampingi juga Pak Bona tua seperti apa? Jadi gini,
yang dimohonkan Pak Bonatua ini lebih kepada kepentingan untuk publikasi internasional. Ya, Pak Bonatua ini levelnya bukan lagi peneliti domestik hanya untuk kepentingan satu jurnal, tapi ini kepentingannya adalah publisitas internasional di dalam jurnal yang terverifikasi. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Pak Bonatua ini mempersoalkan ijazah Pak Joko Widodo itu dalam konteks adalah fisik ijazahnya yang sampai hari ini keberadaannya belum tervalidasi dan terverifikasi. Betul ya Pak Bonatua ya? Nah, oleh karena itu beliau menggunakan instrumen Komisi Informasi Publik karena memang itu diberikan oleh undang-undang. Jadi langkah hukum yang dilakukan oleh Pak Bonatua itu adalah langkah hukum yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketika seseorang warga negara untuk kepentingan, baik kepentingan pribadi apalagi untuk kepentingan publik, meminta suatu informasi di badan publik, kemudian tidak diberikan sesuai dengan perintah undang-undang, maka hak seseorang itu adalah mengajukan itu sebagai sengketa informasi. Jadi ini sengketa publik, bukan Pak Bonatua lawan Pak Jokowi, bukan, tapi Pak Bonatua lawan badan-badan publik yang menguasai ijazah tersebut. Ya, nah dalam konteks persidangan hari ini Pak Bonatua telah menghadirkan seorang ahli, dan ahli ini juga punya pengalaman juga dalam kapasitas sebagai mantan komisioner Komisi Informasi Daerah DKI Jakarta. Jadi ahli yang dihadirkan oleh Pak Bonatua hari ini, kebetulan kami membersamai Pak Bonatua, adalah ahli yang betul-betul menguasai 4 undang-undang. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang Kearsipan, ya, Undang-undang Administrasi Negara, Administrasi Pemerintahan, dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan keterangan ahli tadi, kalau kita lari kepada undang-undang pribadi, itu kan informasi ada yang 2 klasifikasinya. Ada yang data umum, ada yang data khusus. Kalau sifatnya data umum seperti nama, tanggal lahir, kemudian juga tempat tanggal lahir, kemudian jabatan, tanda tangan seseorang, itu kan bukan yang harus ditutup. Itu kan sifatnya adalah publik. Nah, apalagi ijazah yang dipersoalkan oleh Pak Bonatua dalam konteks validasi dan verifikasi, bukan kebenaran palsu atau asli. Perlu saya tegaskan lagi ya, saya sebagai sahabatnya Pak Bonatua nih ya, perlu saya tegaskan lagi bahwa Pak Bonatua melakukan sengketa publik ini bukan untuk mencari kebenaran apakah ijazah ini asli atau palsu. Itu bukan kepentingan Pak Bonatua. Itu ranah hukumnya lain. Itu ranah hukum pidana yang sekarang sedang bergulir di Polda Metro Jaya. Tetapi hari ini Pak Bonatua hanya untuk mendapatkan kepastian terkait dengan validasi dan verifikasi ijazah. Apakah public emergency-nya apa gitu loh? Atau unsur kebahayaan publiknya apa ketika ada 9 informasi penting dalam ijazah Pak Joko Widodo ditutup, padahal ini kan untuk kepentingan publisitas internasional gitu kan. Kalau kita lihat bahaya itu kecuali data tersebut berkaitan dengan data intelijen, data berkaitan dengan militer, data berkaitan dengan sumber daya alam, termasuk juga ketika data pribadi seseorang itu berhubungan dengan misalnya nih ya, misalnya berhubungan dengan data kekayaan, transaksi keuangan, kesehatan, riwayat kesehatan, penyakit, ya, kemudian juga data tindak pidana, itu kan tidak boleh dibuka. Tapi kalau usaha tidak sehat, persaingan usaha tidak sehat. Tapi kalau data-data berkaitan dengan tanda tangan, nama, itu kan data publik, ngapain ditutupi? Justru dengan ditutupi inilah muncul dong keraguan publik, asumsi liar bahwa ini ijazah bukan hanya UGM aja yang nutupin, tetapi KPU nutupin, Andri nutupin, KPU DKI nutupin, KPU Solo nutupin. Berarti apa ini yang ijazah ini? Berarti ijazah ini misterius dong. Nah, ini ada ahlinya yang bisa. Pak, gimana Pak tadi sudah menyampaikan keterangannya sebagai saksi? Ya, karena sebagai ahli tadi saya memang menyoroti juga persoalan-persoalan pada sengketa informasi publik kali ini. Dan saya sudah memahami, saya sudah melakukan rekonstruksi dari awal
bahwa ini pasti nantinya informasi publik yang akan dikecualikan pasti akan berlanjut pada persoalan-persoalan mencari dalil untuk agar informasi publik itu tetap dikecualikan, nggak bisa diakses. Berarti Itu intinya dalilnya. ditutup ya? Nanti ditutup. Makanya kemudian saya soroti lah itu dari sisi undang-undang kearsipan. Ya kan? Kenapa? Karena arsip informasi publik yang berkaitan dengan pencalonan gubernur DKI maupun calon presiden itu mempunyai nilai guna sejarah. Gitu. Nah di situ harus ada proaktif dari lembaga terkait seperti ANRI atau LKD untuk melaksanakan akuisisi informasi yang punya nilai guna sejarah. Itu pun tadi saya seret juga ke dalam kesaksian saya bahwa persoalan ini menjadi informasi publik yang ada di KPU tidak bisa dihapuskan secara serta-merta, gitu. Itu harus tetap ada, gitu, karena dia mempunyai nilai guna sejarah. Kemudian saya juga sudah memperkirakan ini pasti akan berlindungnya kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, mereka pasti akan mencari pasal yang kemudian hanya berkaitan pada kepentingan untuk agar informasi publik itu tetap bisa diakses. Tetapi kan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seperti yang saya sampaikan saya ada pasal 15 itu yang berkaitan dengan kepentingan negara, berkaitan dengan kepentingan penelitian. Argumennya ada di situ. Jadi itu harus dibuka oleh publik. Termasuk juga pasal 50-nya. Ya kan? Nah, kemudian berkaitan dengan hal-hal yang ditutupi, misalkan ijazah, nomor ijazah, itu kan berkaitan dengan legalitas dan uji daripada siapa sebenarnya pemilik ijazah tersebut. Tadi saya contohkan, misalkan A123 ternyata bukan milik si A, si pemilik ijazah walaupun namanya tertulis. Itu jadi problem tersendiri memang, gitu. Lalu mengenai legalisasinya itu di Undang-Undang administrasi pemerintahan itu jelas salinan fotokopi itu ketika dia harus ada legalisasinya, pejabatnya siapa, itu kok ditutup sehingga kita nggak akan bisa melihat ini benar nggak. Jangan sampai nanti ijazah tersebut dari tahun 2005 sampai yang 2019 kemarin legalisasinya hanya tanda tangan satu orang, kan nggak mungkin. Di situ bisa kita melihat bagaimana badan publik itu harusnya melihat itu. Jadi itu merupakan bagian daripada legalisasi atas salinan ijazahnya Pak Jokowi, itu harus dibuka. Kalau soal nama rektoral itu merupakan bukti validasi daripada keabsahan ijazah Pak Jokowi. Jadi itu semuanya harus terbuka, nggak bisa dilindungi, itu nggak bisa pakai perlindungan data pribadi hanya karena alasannya ada nama di situ. Nggak bisa, karena nama di situ kan ada nama yang berkaitan dengan jabatan publik orang-orang itu. Perlu diingat ya, rektor itu jabatan publik juga loh. Jadi jangan dia kemudian bersembunyi, dia jabatan publik juga rektor itu. Dekan adalah jabatan publik. Begitu. Oke. Dalam pengendali data pribadi tersebut. Kenapa? Karena itu kan harus diarsipkan. Yang dimana arsip itu harus mempunyai retensi. Maka KPU kan mengatur mengenai retensi daripada arsip berkesuatan. Jadi menurut ahli itu belum boleh dihilangkan dulu ya, karena masih ada undang-undang kearsipan, gitu ya. Baik. Kemudian terakhir, apa ada yang lain? Nah, silakan. Sebelum selanjutnya. Baik. Terima kasih Ketua. Ada pertanyaan satu kepada ahli ya. Saya bertanya berkaitan dengan pasal 4 ya, tentang akses publik untuk memperoleh informasi publik itu ada 4 ya. Jadi udah terurai sebetulnya, yaitu dengan melihat dan mengetahui, mendapatkan salinan, menyebarluaskan dan menghadiri, kan gitu ya. Nah, saya ingin tanya kepada saudara ahli, bagaimana implementasi dari pasal 4 tersebut ini dapat digunakan jika kita melihat dari aspek hak setiap orang ya, untuk dapat membedakan mana yang hanya boleh melihat, mana yang boleh mendapatkan salinan. Paham nggak maksud saya pertanyaan?